Pernah Anda membayangkan memiliki seorang tutor bahasa Inggris pribadi dari Cambridge yang selalu siap siaga di saku Anda? Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 6 dari mata kuliah pengantar AI kelas C, di mana untuk presentasi kali ini disusun untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengantar. Dengan saya, Aditya Rifan Rukmantoni, dan rekan saya, Maulana Alif Al-Fatih, Dian Septiana, dan juga Devani Arista. Kesempatan kali ini, kami akan membawa Anda menelusuri bagaimana teknologi pintar mengubah cara kita menaklukkan bahasa global dengan judul Learning English with Smart Technology. Baik, kita beralih pada penjelasan apa itu AI dalam dunia pendidikan. Banyak orang yang mengira bahwa AI hanyalah robot atau chatbot. Tapi dalam dunia pendidikan, AI adalah force multiplier. Adalah teknologi yang mampu menirukan kecerdasan manusia untuk memecahkan berbagai macam permasalahan. Di bidang bahasa, AI bertindak sebagai jembatan yang memberikan umpan balik instan, personalisasi materi, dan akses tanpa batas yang belum pernah ada sebelumnya. Kita beralih pada 3 pilar utama yang akan kami soroti pada penjelasan kali ini. Yang pertama ada tutor privat 24/7, belajar tanpa rasa takut dihakimi. Yang kedua, personalisasi materi yang menyesuaikan dengan level secara otomatis. Dan yang ketiga, asisten guru yang membantu pengajar fokus pada sisi kemanusiaan, sementara AI menangani administrasi. Jadi, untuk guru fokus pada kemanusiaan, emosional, dan pendekatan kepada siswa, sementara AI digunakan oleh pengajar sebagai administrasi dan referensi bahan ajar. Di sini, inilah membuktikan bahwa kekuatan AI dalam pembelajaran bahasa Inggris dan dapat memberikan manfaat bagi guru maupun dari siswa itu sendiri. Data menunjukkan bahwa retensi kosakata meningkat hingga 85% ketika kita menggunakan teknologi pintar dibandingkan dengan metode tradisional yang seringkali membosankan. Next, akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Devani Arista dengan NIM 245-110-501-111-007. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Rifan. Kita akan masuk ke materi yang sangat dekat dengan keseharian kita saat ini, yaitu pemanfaatan AI dalam pembelajaran bahasa Inggris. Secara akademis dan praktis, AI bisa kita posisikan sebagai asisten pribadi yang sangat suportif. Setidaknya ada 5 hal utama bagaimana AI dapat membantu kita meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Pertama, untuk cek grammar atau mengecek tata bahasa secara instan. Kedua, membantu kita mendalami dan memperkaya kosakata atau learning vocabulary. Yang ketiga, kita bisa memanfaatkannya sebagai partner untuk praktik berbicara atau speaking practice, tanpa perlu merasa cemas atau malu ketika membuat kesalahan. Yang keempat, AI sangat berguna untuk memantik ide atau generate writing ideas saat kita mengalami writer's block. Dan yang kelima, AI mampu merangkum teks-teks panjang secara cepat untuk membantu pemahaman membaca kita. Singkatnya, seperti pada kutipan di slide samping, AI can act like your personal English tutor. Jadi, manfaatkanlah teknologi ini untuk mengakselerasi proses belajar kita secara mandiri. Selanjutnya, ketika kita berbicara tentang penggunaan AI dan teknologi, ada satu fondasi penting yang wajib kita miliki, yaitu digital literacy atau literasi digital. Di era informasi digital, esensinya bukan sekedar tahu cara menggunakan gawai, melainkan bagaimana kita bisa menjadi individu yang bijak saat bersosial media. Menurut kajian literasi modern, kemampuan ini mencakup 5 pilar utama. Yang pertama, kemampuan mencari informasi atau finding information dengan tepat. Yang kedua, menilai kebenaran atau memvalidasi informasi tersebut agar kita terhindar dari disinformasi atau hoax. Yang ketiga, mampu membuat konten yang bermanfaat. Yang keempat, berkomunikasi di ruang digital secara bertanggung jawab. Dan tentunya mampu melindungi privasi data pribadi kita atau protect privacy. Jadi poin penting yang perlu kita garis bawahi di sini adalah digital literacy helps us use technology safely and critically. Literasi digital inilah yang menjadi benteng agar kita tetap aman dan bersikap kritis dalam memanfaatkan teknologi. Nah, setelah kita paham apa itu literasi digital, sekarang mari kita bedah lebih detail tentang apa aja sih manfaat penggunaan AI dalam konteks dunia pendidikan. Ada 6 poin krusial yang saling melengkapi. Poin pertama adalah personalisasi materi sesuai kemampuan siswa. Secara pedagogis, ini sangat revolusioner karena AI bisa menyesuaikan level kesulitan materi dengan pace belajar kita masing-masing. Tidak ada lagi istilah tertinggal pelajaran. Yang kedua, AI memberikan kita akses belajar kapan saja alias 24/7. Jadi, mau belajar subuh atau tengah malam pun, tutor kita selalu siap sedia.
Selanjutnya, kita juga bisa mendapatkan umpan balik dan koreksi secara instan. Begitu kita salah menyusun kalimat atau salah menjawab, AI langsung membetulkannya saat itu juga, sehingga proses evaluasinya berjalan real time. Poin keempat, AI ini sangat fungsional untuk membantu merangkum materi dan membuat latihan soal. Ini berguna banget buat kita yang mau mereview materi ujian tanpa harus membaca ulang ratusan halaman buku teks. Manfaat yang kelima adalah meningkatkan motivasi melalui pembelajaran interaktif. Belajar tidak lagi monoton berkat adanya fitur kuis atau simulasi percakapan yang dinamis. Dan puncaknya, semua manfaat ini bermuara pada poin keenam, yaitu mendukung pembelajaran mandiri dan aksesibilitas. AI memberikan kesempatan yang setara bagi siapa saja di mana saja untuk mengakses pendidikan berkualitas secara independen. Kesimpulannya, kehadiran AI di sini bukan untuk menggantikan peran pengajar, melainkan sebagai intellectual partner yang mengoptimalkan potensi akademis kita secara mandiri. Perkenalkan, saya Dian Septiana Pratiwi Santoso. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas 3 hal utama, yakni resiko penggunaan AI, etika penggunaannya, dan cara membuat prompt yang efektif. Jadi yang pertama, mari kita melihat resiko yang muncul dari penggunaan AI. Salah satu tantangan terbesar adalah privasi dan perlindungan data. AI seringkali mengelola data pribadi, dan jika tidak dijaga dengan baik, data tersebut bisa bocor atau disalahgunakan. Selain itu, ada kesenjangan digital yang nyata, yakni tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam kesempatan belajar. Literasi AI juga menjadi masalah karena banyak orang belum memahami cara kerja yang baik dan benar dalam menggunakan AI, sehingga mudah salah dalam penggunaannya. Ketergantungan berlebihan pada teknologi ini juga bisa menurunkan kemampuan berpikir kritis, sementara bias dan ketidakakuratan dalam jawaban AI dapat menyesatkan pengguna. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah integritas akademik, terutama terkait plagiasi. Lalu bagaimana kita memastikan karya tetap orisinal ketika AI bisa menghasilkan teks dengan cepat? Di sini guru pun dituntut untuk menemukan cara baru dalam mengevaluasi hasil belajar yang melibatkan AI. Semua risiko ini menunjukkan bahwa AI bukanlah alat yang sempurna, melainkan alat yang harus selalu kita kritisi dalam penggunaannya. Lalu setelah memahami resiko, mari kita beralih pada etika penggunaan AI. Etika menjadi pedoman agar teknologi ini benar-benar bermanfaat. Ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan, yakni yang pertama, jadikan AI sebagai asisten bukan pengganti. AI bisa membantu, tetapi keputusan tetap berada di tangan manusia. Yang kedua, selalu verifikasi hasil yang diberikan AI, jangan langsung percaya tanpa mengecek kebenarannya. Yang ketiga, gunakan AI secara transparan, misalnya dengan menjelaskan kepada guru atau audiens bahwa kita menggunakan bantuan AI. Yang keempat, manfaat AI untuk mengembangkan keterampilan berpikir. Jadi, seperti analisis dan kreativitas. Selanjutnya, kita masuk ke keterampilan praktis, yakni cara membuat prompt yang efektif. Jadi, prompt sendiri adalah instruksi yang kita berikan kepada AI, dan kualitas hasil sangat bergantung pada bagaimana prompt itu kita susun. Prinsip pertama adalah kita harus membuat prompt yang spesifik dan jelas. Jadi hindari instruksi yang terlalu umum. Yang kedua, sertakan konteks agar AI memahami tujuan yang kita maksud. Yang ketiga, gunakan format atau instruksi yang jelas, misalnya meminta AI dalam bentuk ringkasan, tabel, atau paragraf. Yang keempat, lakukan secara iteratif. Jika belum sesuai hasilnya, perbaiki prompt sedikit demi sedikit. Contohnya, daripada hanya mengatakan buat ringkasan tentang AI, lebih baik kita menuliskan buat ringkasan 200 kata tentang hubungan antara AI dan literasi digital dalam pembelajaran mahasiswa. Gunakan bahasa formal dan akademik contohnya. Dengan cara ini, hasil yang diberikan AI akan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Dapat kita simpulkan bahwa AI adalah teknologi yang penuh peluang sekaligus tantangan. Jadi, kita perlu memahami resikonya, memegang teguh etikanya, dan menguasai keterampilan membuat prompt. Dengan begitu, AI bisa menjadi mitra yang membantu kita belajar, mengajar, dan berpikir lebih kritis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Alif Al-Fatih. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan terkait dengan presentasi project tentang AI yang telah saya pelajari di dalam kelas. Di sini saya mendapatkan bagian tentang daftar periksa evaluasi respon AI pertanyaan. Kita sering sekali mengajukan pertanyaan ataupun untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan solusi dari AI tersebut. Namun ada beberapa hal yang harus kita validasi dan harus kita cerna dengan baik. Ada beberapa guideline pertanyaan yang dapat kita jadikan sebagai pedoman bagaimana cara mengecek atau menverifikasi jawaban yang diberikan oleh AI. Di antaranya yang pertama, yakni apakah jawaban bermanfaat dan dapat dipercaya. Yang kedua, apakah jawaban tersebut menjawab pertanyaan secara langsung. Yang ketiga, apakah informasi akurat dan dapat diandalkan. Yang keempat, apakah jawaban tersebut mencakup semua poin penting yang saya minta.
data. Yang kelima ada apakah jawaban tersebut terorganisir dan logis. Yang keenam, apakah jawaban tersebut sesuai dengan audiens dan situasi. Yang ketujuh, apakah ada tanda-tanda bias, informasi yang hilang atau kutipan palsu. Karena sejatinya AI hanyalah mesin yang mencari data, mengumpulkan data lalu memberikan kepada kita secara mentah. Kita sebagai pengguna atau kita sebagai orang yang menggunakan AI, kita harus pandai dalam memilah data atau informasi yang diberikan oleh AI kepada kita, agar nantinya ketika kita menerapkan ide tersebut dalam implementasi baik itu tugas, karya tulis, dan lain sebagainya, tidak terjadi salah directions atau salah arahan. Karena itu adalah hal yang sangat penting, yang secara fondasinya, secara fundamental harus kita pahami dengan seksama. Baik, memasuki ke slide berikutnya, yakni diskusi. Di sini ada core pertanyaan, di mana apakah AI merupakan mitra pembelajaran yang baik? Kita setelah banyak sekali atau sering menggunakan AI dalam membantu pembelajaran kita, baik itu mengerjakan tugas, generating, atau hal yang lainnya. Oleh karena itu perlu kita refleksikan dan kita diskusikan bersama, apakah secara efisien AI ini mampu menjadi mitra pembelajaran atau partner belajar yang baik ketika kita ingin menggali informasi lebih dalam, ketika kita ingin mendapatkan informasi yang relevan dan baik serta kredibel. Itu adalah tolak ukur atau fondasi yang ada di mana apakah AI itu bisa secara trustworthy, secara justifying, bisa memberikan kebermanfaat kepada kita sendiri. Dan itu hal yang menjadi pertanyaan bagi kita dan harus kita sadari tentang selama kita bagaimana menggunakan AI tersebut. Selanjutnya ada refleksi. Baik, teman-teman, ini sangat penting bahwasannya setiap hal yang telah kita lakukan harus kita refleksikan agar kedepannya kita bisa melakukan evaluasi. Dari evaluasi tersebut diharapkan kita dapat mampu menjadi berjalan ke arah yang lebih baik, yang lebih tertata lagi. Dari penggunaan AI, kita simpulkan bahwasannya AI dapat menjadi learning partner yang sangat membantu. Tapi the best results come when we think critically. Jadi hasilnya dapat diperoleh secara baik apabila kita dapat mencernanya dengan baik dengan menggunakan critical thinking yang secara naluriah atau secara natural ada di diri kita. Lalu kita juga harus mengecek apakah itu fakta atau ada tambahan ide yang lain-lain. Itu juga perlu dipastikan agar tidak terjadi yang namanya bias dan informasinya tidak keliru. Seperti itu. Jadi itu tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.